Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat kudrat irodat Allah kita bisa berkumpul pada kesempatan yang insya Allah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun berjalan dengan secara virtual. Tak lupa sholawat beserta salam kita lipas curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada kita hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah. Yang terhormat kepada Bapak Ilham selaku dosen dari mata kuliah Sejarah Afrika, yang saya banggakan kepada teman-teman dari Pendidikan Sejarah 2019. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Songhai, di mana kelompok 6 ini terdiri dari saya pribadi, yaitu Aldi Cahya Mawidan, kemudian Saudari Kamel, ada Dani, Yusnia, Anissa, Yul Indah, dan Rahma. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi pada kesempatan kali ini dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, kepada Saudari Kamel, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Izmi Fauziah, di sini akan menyampaikan materi mengenai letak geografis Kerajaan Songhai. Nah, Kerajaan Songhai ini terletak di wilayah Afrika Barat, tepatnya merupakan bagian dari Mauritania, Mali, Senegal, Gambia, Niger, Nigeria, dan Guinea. Nah, pada awalnya Kerajaan Songhai ini berada di sepanjang tepi Sungai Niger. Namun pada perkembangannya Kerajaan Songhai ini memperluas wilayahnya dari pantai Atlantik hingga Niger dan Nigeria. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kamel yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya atau pemateri yang kedua kepada Saudara Dani, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Dani Awaludin izin menyampaikan materi dari kedua, yaitu materinya itu kemunculan mengenai Kerajaan Songhai. Nah, pada Kerajaan Songhai ini pada mulanya itu merupakan pada zaman kuno itu merupakan kelompok suku yang menyebut dirinya itu Songhai. Selain suku tersebut juga ada beberapa suku-suku lain yang mendiami wilayah tersebut. Karena bagaimanapun juga manusia itu membutuhkan air. Oleh karena itu peradaban Songhai lama itu, peradaban Songhai berdiri di dekat dengan Sungai Niger. Nah, selain salah satu beberapa suku-suku yang mendiami Sungai Niger ini, diantaranya ialah suku Soko, suku Gao, dan suku-suku yang lain. Hingga pada suatu kesempatan suku-suku ini bergabung dan juga bergabung atau ditaklukkan dan menyebut dirinya sendiri dengan wilayah Songhai. Nah, jadi wilayah Songhai ini ketika sudah bergabung ini menjadi pokok utamanya itu sebagai perdagangan, karena pada kawasan yang tadi dijelaskan oleh saudara Kamel, Kerajaan Songhai ini letaknya sangat strategis karena menjadi penghubung antara Afrika Utara dengan Afrika Barat. Oleh karena itu pada tahun
pada tahun 750 sampai 1950 ini berdirilah suatu entitas baru yang disebut dengan entitas Gao. Nah, dari Gao ini yang kelak akan menjadi cikal bakal dari kerajaan Songhai ini. Nah, selanjutnya juga kerajaan Songhai ini karena letak yang strategis itu menjadi perhatian dari kerajaan-kerajaan yang berdiam di sana. Salah satunya itu yang di akhirnya wilayah Gao ini diekspansi oleh Kekaisaran Mali. Nah, namun Kekaisaran Mali juga pada akhirnya melepaskan wilayah Songhai ini karena adanya beberapa pertentangan internal di dalam kerajaan di dalam Kekaisaran Mali itu sendiri. Lebih tepatnya pada kematian Muasa Sulaiman atau salah satu raja di Mali ini yang menjadi cikal bakal dari adanya Kekaisaran Songhai. Selanjutnya Kekaisaran Songhai ini diteruskan oleh Sona Ali, dan Sona Ali itu menjadi pelopor dinasti Sona. Mungkin mungkin materi daya saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dani yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kita lanjut saja kepada pemateri yang ketiga, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya dari materi yang telah disampaikan oleh Saudara Dani. Jadi di bawah pemerintahan Soni Ali ini, Songhai ini melampaui Kekaisaran Mali dalam hal wilayah, kejayaan, kekuasaan. Kemudian ia juga menyerap wilayah yang luas dari Kekaisaran Mali dan mencapai tingkat terbesarnya atau kejayaannya. Kemudian dia juga mengendalikan rute perdagangan Trans-Saharan yang begitu penting. Nah, setelah kematian Suni Ali pada tahun 1492, anaknya sekaligus penerusnya yaitu Soni Baru, dia adalah seorang penguasa kekaisaran yang kurang berhasil, dan dengan demikian ia pun berhasil digulingkan oleh Muhammad Taure atau yang bisa disebut Askia. Nah, Askia ini merupakan salah satu jenderal ayahnya. Ia juga melembagakan politik dan ekonomi reformasi di seluruh kekaisaran sebagai penguasa baru. Ia juga merupakan seorang muslim yang taat, bertanggung jawab. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Askia? Nah, dia ini memusatkan birokrasi, kemudian menunjuk hampir semua wali kota dan gubernur provinsi. Kemudian ia juga membentuk hukum syariah di seluruh kekuasaan. Setelah itu kekuasaan, kemudian dia juga membentuk hukum syariah, kemudian menunjuk hampir semua wali kota dan gubernur provinsi. Kemudian ia juga memperluas Universitas Sankor di Timbuktu, dan dia juga banyak membangun sekolah. Kemudian Askia Muhammad ini juga memperkuat hubungan politik dan budaya dengan seluruh dunia dan juga dunia muslim, mendorong imigrasi para ilmuwan dan pekerja terampil dari Arab, Mesir, Maroko, dan Spanyol. Dia juga merupakan seorang penguasa di Afrika Barat pertama yang mengizinkan pertukaran duta besar dengan negara-negara muslim di lainnya dan lainnya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah memaparkan materinya. Langsung saja kepada pemateri yang keempat, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusnia Auliayami akan memaparkan mengenai perkembangan Songhai dalam bidang pendidikan. Dalam mengembangkan pendidikan di Songhai, Askia Muhammad mendorong rakyatnya untuk belajar membaca dan menulis, dan membawa banyak muslim untuk dilatih menjadi seorang qadi atau hakim. Ia juga mengganti orang asli Songhai dalam hal administrasi dengan orang Arab Muslim. Hasil dari kebijakannya ini pun berbuah para ulama di masanya yang sanggup membuat karya-karya dan manuskrip yang sangat banyak. Askia Muhammad pun mendukung para ulama dan Timbuktu dari Timbuktu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang menjadikan kota itu menjadi pusatnya ilmu di Afrika Barat dengan Universitas Sankore yang menghasilkan banyak ulama.
Di antara karya yang terkenal dari masa itu adalah kitab Thorik al-Sudan karangan Abdurrahman As-Sadi dan kitab Thorik Fatah karya Muhammad Kati. Universitas ini menjadi universitas tertua ketiga di dunia setelah Al-Azhar di Kairo dan Universitas Kairouan di Fez. Sankore bukanlah institut Arab, meskipun bahasa Arab menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran seperti halnya bahasa Latin pada Eropa di abad pertengahan. Sankore adalah produk dari peradaban hitam di Sudan Barat yang dapat bertahan dan berkembang pada 3 masa kerajaan besar, yaitu Ghana, Mali, dan Songhai. Perkembangan universitas ini tidak lepas dari peran kota Timbuktu yang sangat penting bagi perdagangan dan bisnis pada masa itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yusnia yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada pemateri yang kelima, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, perkenalkan saya Listi Nur Hasana. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan kerajaan Songhai. Lebih tepatnya perkembangan kerajaan ini dalam bidang perekonomiannya. Nah, mungkin seperti yang sudah kalian tahu bahwa sumber utama kekayaan dari kerajaan ini ialah dari sistem perdagangannya. Sistem perdagangannya ini berpusat pada Sungai Niger yang telah membawa banyak barang dagang dan juga pedagang dari luar kerajaan yang mengedarkan barang-barang dagangnya di sekitar kerajaan Songhai. Nah, dari adanya hubungan sosial ini, para pedagang juga telah membangun relasi dan kerjasama dengan pedagang dari luar kerajaan. Barang dagang yang biasanya diperjualbelikan ialah garam, emas, gading, terus kuda, perhiasan, pakaian, dan yang lainnya. Nah, dalam sistem perdagangannya, dari negara Islam telah menjalin kerjasama yang baik dengan pihak kerajaan Songhai. Lalu di sisi lain, kerajaan Songhai juga menugaskan kepada pihak militernya untuk menjaga sumber daya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlalu banyak permasalahan yang terjadi. Nah, selain itu, sistem mata pencaharian dari kerajaan Songhai ini tidak hanya fokus pada perdagangan saja, namun juga ada dari segi pertaniannya, lalu ada yang menjadi tukang kayu, penempa logam, lalu banyak imigran yang datang ke kerajaan Songhai yang bekerja di non-pertanian, dan juga ada kelompok tawanan perang atau budak yang dihususkan kerja di dalam aspek pertanian. Nah, mungkin dari segi perekonomian dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Listi yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada pemateri yang ke-6. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan Listi, khususnya saya akan menjelaskan di bidang pemerintahan. Nah, di kerajaan Songhai ini, kelas atas di masyarakatnya itu biasanya masuk Islam. Nah, sementara untuk kelas bawah itu sering mengikuti agama tradisional. Kemudian, khotbah di sana itu menekankan ketaatan kepada raja. Nah, Timbuktu ini merupakan ibu kota pendidikan, di mana Soni Ali juga mendirikan sistem pemerintahan di bawah istana kerajaan yang mana kemudian diperluas oleh Askia Muhammad yang menunjuk gubernur dan wali kota untuk memimpin negara bagian anak sungai setempat yang terletak di sekitar Sungai Niger atau Lembah Niger. Kemudian kepala daerah di sana masih diberi wewenang atas domain masing-masing selama mereka tidak rusak kebijakan dari kerajaan Songhai ini. Nah, kemudian mengenai pajak yang dibebankan itu, pajak itu dibebankan kepada kepala daerah pinggiran dan provinsi guna memastikan dominasi Songhai, dan sebagai gantinya provinsi-provinsi ini diberikan otonom secara penuh.
Kemudian penguasa Songhai hanya campur tangan dalam urusan negara-negara tetangga ini ketika situasi itu menjadi tidak stabil, biasanya yang terisolasi seperti itu. Nah, setiap kota itu biasanya diwakili oleh pejabat pemerintah yang mana memegang posisi dan tanggung jawab yang serupa dengan birokrat pusat pada saat ini gitu. Kemudian di bawah Askia Muhammad juga kekaisaran ini mengalami peningkatan sentralisasi di mana dia itu bisa mendorong pembelajaran di tim buku itu dengan memberikan penghargaan kepada profesornya yang pensiun itu lebih besar dengan insentif gitu sebagai insentif. Kemudian dia juga menetapkan urutan prioritas dan protokol yang mana dicatat sebagai orang mulia yang memberi kembali dengan murah hati kepada orang-orang yang miskin. Nah, kemudian selain itu di bawah kebijakannya juga Askia Muhammad ini mampu membawa banyak stabilitas ke Songhai dan pengakuan besar dari beberapa organisasi terkenal yang saat ini yang masih bisa dipertahankan itu dalam karya penulis Maghrebin seperti Leo Africanus. Nah, mungkin dari saya cukup sekian penjelasannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Indah yang telah memaparkan materinya. Kita langsung saja kepada pemateri yang terakhir, yaitu kepada Saudari Rahma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kehancuran Songhai. Kehancuran Songhai terjadi saat adanya pertempuran Tondibi. Nah, pertempuran Tondibi berlangsung saat Maroko menyerbu wilayah kerajaan Songhai pada abad ke-16. Jadi, setelah Askia Daud meninggal, Askia Ishak II naik ke atas kekuasaan. Nah, pada tahun 1590, Al-Mansur yang saat itu sebagai Sultan Maroko mengambil keuntungan dari perselisihan sipil dan mengirimkan pasukan di bawah komando Judan Pasha untuk menaklukkan Songhai dan untuk menguasai rute perdagangan Trans-Sahara. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, namun pasukan Maroko yang dipimpin Judan Pasha itu berhasil mengalahkan Askia Ishak II dari Songhai. Kemudian Judan Pasha meneruskan pergerakannya dengan menjarah ke kota Gao, Timbuktu, dan Jenne. Penjarahan ketiga kota tersebut mengakibatkan kehancuran kerajaan Songhai. Tetapi pada saat yang sama, Maroko tidak dapat mengendalikan wilayah yang mereka taklukkan karena sulitnya komunikasi dan pengiriman persediaan yang melintasi gurun Sahara. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rahma yang telah memaparkan materinya. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah Songhai awalnya itu merupakan sebuah suku atau sebuah etnis yang dimana etnis tersebut bertransformasi menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Songhai. Raja pertama dari Kerajaan Songhai itu bernama Suni Ali. Nah, letak dari Kerajaan Songhai itu berada di daerah Afrika Barat, tepatnya di bantaran Sungai Niger. Kenapa demikian? Karena pada zaman dulu peradaban itu muncul di daerah sungai karena masyarakat dulu itu membutuhkan air dan untuk mencari sumber air yaitu pemanfaatan sungai. Maka tidak aneh jika peradaban pada zaman dulu itu berfokus pada pesisir atau bantaran dari sungai. Kemudian masa kejayaan dari kerajaan Songhai ini dipimpin oleh Raja Askia Muhammad. Nah, pada zaman Askia Muhammad ini, Raja Songhai ini mengalami kejayaan, di mana kejayaan tersebut dinilai dari aspek hubungan luar negeri dengan kerajaan-kerajaan itu sangat stabil. Kemudian kondisi politik juga sangat stabil, perekonomian juga berkembang seperti perdagangan garam, emas, dan lain-lain. Kemudian ilmu pengetahuan juga meningkat dan tingkat kehidupan atau kesejahteraan masyarakat pada saat itu baik sehingga tetangga dari kerajaan Songhai yaitu kerajaan Maroko yang dipimpin oleh Muhammad Al-Mansur. Pada saat zaman Askia Muhammad itu Raja Al-Mansur sangat menghargai terhadap kerajaan Songhai karena kesejahteraan dan
kondisi politik yang stabil. Akan tetapi pasca peninggalan Raja Askia Muhammad yang diteruskan oleh Raja Askia Ishak, kerajaan Songhai ini mengalami kemunduran dikarenakan terjadi pergolakan politik yang terjadi di internal kerajaan Songhai, sehingga Raja Mansur itu menilai bahwasannya ada peluang nih untuk menguasai kerajaan Songhai karena kondisi dalam negeri juga karena kondisi dalam negeri kerajaan tersebut juga mengalami kekacauan, sehingga dilakukanlah ekspansi kerajaan Maroko terhadap kerajaan Songhai yang berlangsung pada tahun 1590 Masehi yang disebut dengan Perang Tondibi. Nah, perang tersebut ini dimenangkan oleh kerajaan Maroko dan kerajaan Songhai pun resmi runtuh pada tahun 1591 Masehi. Mungkin dari kelompok Nan dicukupkan sekian presentasinya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Marilah kita tutup presentasi pada kesempatan kali ini dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.